Yakobus 3 ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau kita ingin benar di dalam perkataan, kita harus dapat menguasai lidah. Berhati-hatilah dan berpikirlah 1000 kali sebelum berbicara. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat yang ke-21. Ada kalimat bijak yang menyatakan bahwa diam itu emas. Adalah lebih baik diam atau sedikit bicara, karena semakin banyak bicara, kemungkinan untuk melakukan kesalahan akan semakin besar. Ada tertulis seperti ini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat yang ke-19. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa orang bodoh sekalipun akan disangka bijak apabila ia tidak banyak bicara alias berdiam diri. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amsal 17 ayat yang ke-28. Jangan sekali-kali menganggap remeh dan sepele setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Sebab pada saatnya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat yang ke-36 dan 37. Yang termasuk perkataan sia-sia adalah kata-kata kotor atau jorok, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang tidak membangun, dan lain sebagainya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat yang ke-29. Jangan pula ada bisik-bisik atau gosip. Gosip adalah selenting berita yang tersebar luas dan sekaligus menjadi rahasia umum, tetapi sebenarnya diragukan atau berita hoak. Banyak orang suka bergosip, tak terkecuali orang Kristen. Entah itu hamba Tuhan, entah itu pelayan Tuhan, entah itu siapapun juga, gosip bisa saja menghantuimu. Ini sungguh sangat berbahaya, dapat merusak dan menghancurkan diri sendiri dan juga orang lain. Rasul Paulus berkata seperti ini, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Ingat, ibadah kita kepada Tuhan akan sia-sia jika kita tidak mampu mengekang lidah kita. Yakobus 1 ayat yang ke-26. Berjalan bersama Tuhan adalah solusi yang terbaik. Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu.